Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Bagaimana saudara memahami kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma, bukan berdasarkan kebaikan kita. Namun kasih karunia Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan itu mendorong kita supaya kita boleh bertanggung jawab, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, yang kita dapati hanya di dalam Yesus Kristus. Namun kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita juga memberitahukan kepada kita bahwa keberadaan diri kita begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga kasih karunia tidak membuang keberhargaan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Apatah lagi, Tuhan melalui Yesus Kristus melahirkan kita kembali menjadi manusia yang baru. Disitulah Tuhan menghendaki kita yang sudah hidup dalam hidup yang baru. Kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Khususnya dalam hal rohani. Namun demikian juga dengan hal-hal jasmani. Bukankah hidup yang fana juga adalah kasih karunia Tuhan? Disitulah kita harus bertanggung jawab terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dengan mengisi hidup kita dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang minyak zaitun yang murni yang diperuntukkan untuk menyalakan kandil di dalam ruang kudus. Sebelum Tuhan berbicara tentang hal yang terkait dengan imam, maka Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyediakan minyak zaitun murni yang berkualitas tinggi. Dari mana kita tahu? Yaitu minyak zaitun ini dihasilkan daripada zaitun yang ditumbuk. Dan zaitun yang ditumbuk yang baik adalah zaitun yang belum terlalu matang. Sehingga menghasilkan minyak zaitun dengan keasapan yang sangat minim. Sehingga tidak menimbulkan polusi. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari perintah Tuhan ini? Yang pertama, setiap orang percaya harus memelihara kehidupan yang kudus. Dengan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara, orang Israel mendapat kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan merelakan dirinya dijumpai oleh umat Tuhan. Yang kita ketahui Allah menyuruh mereka membuat kemah suci, yang mana di dalamnya ada ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Namun, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel bukan menafikan tanggung jawab orang Israel. Apakah tanggung jawab orang Israel? Tanggung jawab orang Israel adalah menyediakan minyak zaitun murni berkualitas tinggi, di mana mereka harus persembahkan itu ke kemah suci. Supaya dengan minyak zaitun murni itu, maka kandil bisa menyala di ruang kudus. Saudara, ini menggambarkan bahwa sebagai umat Tuhan, kita memiliki tanggung jawab
sebagaimana minyak zaitun itu minyak zaitun murni berkualitas tinggi. Maka orang percaya harus memelihara kehidupannya kudus. Dan kekudusan itu karena hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu justru mendorong kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan. Disitulah saudara, kita harus hidup rohani. Hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita menjaga kekudusan hidup kita. Begitu cemerlang. Sehingga tidak menjadi batu sandungan atau polusi bagi dunia ini. Namun justru kita menerangi dunia ini. Karena kekudusan Tuhan ada di dalam hidup kita. Sudahkah saudara hidup kudus sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan? Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Setiap orang percaya adalah terang dunia ini. Karena setiap orang percaya telah menerima sang terang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, imam harus menyalakan lampu itu. Namun Yesus Kristus yang adalah imam besar kita, dia adalah terang itu sendiri. Karena dia adalah Tuhan Allah. Firman Allah berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah terang itu sendiri. Dan bagi kita yang percaya kepada dia, kita telah menerima terang itu. Sehingga kita menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu firman Allah berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, kemah suci dari petang sampai pagi harusnya gelap. Namun dari petang sampai pagi kandil itu harus menyala melalui minyak zaitun murni. Sehingga kemah suci itu selalu tampil cemerlang. Memberitahukan kepada kita bahwa orang percaya adalah bait Roh Kudus yang harus menyala, bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Karena Kristus. Yang ketiga, setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya. Sehingga kehidupan orang percaya berada di dalam Tuhan dan di hadapan Tuhan. Saudara, kemah suci Tuhan perintahkan dibangun oleh umat Israel. Dan kemah suci itulah Tuhan hadir di dalamnya. Sehingga ketika orang Israel datang ke kemah suci, mereka berjumpa dengan Tuhan. Namun, di dalam Tuhan menggenapi janjinya, maka Tuhan sesungguhnya di dalam Yesus, ketika kita percaya kepada dia, maka kita menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, sebagai orang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan hidup kita selalu berada di hadapan Dia. Hidup kita selalu berada di dalam Dia. Sehingga kita boleh mengalami kehidupan rohani yang setiap-tiap hari, semakin diperkaya karena kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup yang kita jalani, itu merupakan bagian di mana kita boleh melayani Dia. Hidup yang kita jalani menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Karena Dia selalu hadir dan tidak pernah tidak hadir. Dan hadirat Tuhan itu begitu berharga sehingga apa yang kita kerjakan bagi Dia, dengan aspek-aspek apapun yang kita kerjakan, menjadi begitu bernilai. Sudahkah saudara melihat anugerah Tuhan ini? Anugerah yang seantero hidup kita.
Sehingga apapun yang kita kerjakan bagi Dia menjadi begitu berharga. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena anugerah Tuhan itulah membuat kami boleh menjadi bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami bisa melihat betapa berharganya apa yang Tuhan kerjakan kepada kami, sehingga kami juga ingin menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau tolong kami, supaya kami sadar bahwa kami adalah bait Roh Kudus, dan kami hidup selalu di hadirat Tuhan, sehingga kami boleh hidup dipenuhi Roh Kudus, untuk hidup kudus, dan apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Disitulah Tuhan kami melihat anugerah Tuhan dalam setiap aspek hidup yang kami kerjakan, begitu berharga di mata-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami mempunyai perspektif yang seperti ini, sehingga kami mengisi hidup kami sebagai bagian kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.